Kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin algoritma media sosial dan kalian nggak harus ikut kelas FYP yang harganya ratusan bahkan jutaan rupiah untuk membuat video kalian viral dan masuk beranda FYP atau For Your Back. Di sini saya akan jelaskan kunci agar video kalian banyak ditonton dan bisa masuk di beranda FYP. Perkenalkan, saya Oki Dwigra. Saya sudah di industri kreatif sejak tahun 2018. Algoritma bisa berubah dari waktu ke waktu, tapi cara untuk penyebaran konten ya cuma gitu-gitu aja, teman-teman. Kunci agar video kalian banyak views-nya dan bisa masuk di beranda FYP atau bisa viral lah, itu cuma satu, teman-teman, yaitu retensi. Secara gampangnya, retensi adalah durasi tonton dari konten kalian. Misal kalian upload video berdurasi 60 detik atau 1 menit, berapa lama video kalian itu ditonton? Misal 30 detik. Kalau misal 30 detik itu kan udah 50% dari total durasi video kalian. Cara kerjanya kayak gini. Saat kalian upload konten, itu langsung disebarkan oleh platform ke 200 user pertama. 200 user pertama. Nah, paham ya? Jadi dari 200 user pertama itu berapa orang yang menonton video kalian sampai akhir, sampai selesai. Misal ada 150 user yang menonton video kalian sampai menit ke 30 ya. Jadi kan itu udah 50% dari total durasi video kalian. Nah, dari 150 user yang menonton ini ya, yang menonton 30 detik ini disebarkan lagi ke 200 user lainnya. Paham ya? Dan yang 200 baru ini, yang user baru, itu berapa orang yang nonton video kalian sampai akhir atau at least di setengah durasi video kalian. Nanti kayak gitu terus, teman-teman. Disebarkan lagi, disebarkan lagi. Nah, kalau retensinya naik terus, yang nonton durasinya panjang sampai akhir terus, itu video kalian bisa masuk di beranda FYP. Kalau di TikTok ya. Kalau di Instagram, di Facebook dan juga di YouTube itu seperti rekomendasi ya, teman-teman. Makanya kenapa kalau konten-konten cewek goyang pargoy atau yang video-video joget-joget kayak gitu bisa rame atau banyak views-nya ya karena cowok-cowok itu udah paham lah kalian ya. Mereka tonton videonya sampai akhir ya. Terus diulang-ulang terus, dibuat coli juga. Itu kan otomatis retensinya naik ya. Otomatis retensi naik, terus direkomendasikan kepada user yang preferensi kontennya sama, teman-teman. Preferensi kontennya sama. Nah, maka dari itu kita sudah paham lah, kita mengenal istilah hook atau kata pancingan di awal video, di awal konten lah biasanya ya, di awal konten. Terus hook itu fungsinya untuk membuat user yang 200 awal kita nyebarin video itu menjadi penasaran, teman-teman. Menjadi penasaran, terus mereka tonton sampai akhir untuk meningkatkan retensi dari video kalian. Kayak gitu, simple kan? Jadi kuncinya cuma di retensi atau durasi tonton dari konten kalian. Ini sangat simpel sebetulnya. Tapi kalau kalian lihat di media sosial saya kok sepi-sepi ya, karena saya males bikin konten yang menarik ya, teman-teman. Jadi saya paham cara kerja media sosial kayak gimana. Saya bukan menggurui, saya cuma sharing apa yang saya pahami selama beberapa tahun ini. Intinya itu cuma di retensi kalau menurut saya, ya, cuma di retensi. Kalau kalian mau belajar, itu belajar hook. Yang pertama, kalian bikin hook, pelajari hook yang pasti viral kayak gimana. Terus untuk membuat konten yang berkualitas, teman-teman. Konten of king atau cok ya. Cok itu paling utama. Bukan tancu ya. Sederhana sebetulnya ya. Cuma kadang sering dibuat belibet sama teman-teman atau praktisi media sosial ya. Ini saya speak up di video saya juga sepi karena saya males bikin konten yang ngedit-ngeditnya lama ya. Tapi cara kerja media sosial kayak gitu, teman-teman. Kalian nggak perlu sibuk mikirin algoritma yang katanya kayak ginilah, kayak ginilah. Enggak.
itu cuma di retensi, kuncinya cuma di retensi. Selain retensi dan juga interaksi, teman-teman. Interaksi itu ya kayak komen, kayak share, kayak apa, disimpan kayak gitu, kayak remix dan lain-lain, itu juga pengaruh, teman-teman. Tapi yang paling utama tetap di retensi dan juga interaksi. Makanya kalau dari kalau kita lihat konten-konten yang agak nyeleneh, agak konten-konten pembodohan itu malah lebih rame. Karena apa? Ini kan kayak misal yang satu pro, yang satu kontra. Nah, dia kan berinteraksi pada konten tersebut. Makanya itu banyak yang komen, banyak yang debat. Itu kan otomatis sembari videonya kan jalan, otomatis retensi naik, ya kan? Udah kayak gitu aja. Cuma diretensi sama interaksi, udah cuma 2 itu tok, ya. Udah kalian nggak usah pusing. Kalian kalau mau belajar ya bikin konten yang bagus, content of king atau cok itu tadi, ya. Oke, sekian.